Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 33, kata kunci renungan pada malam ini adalah, sehatkah ketakutan? Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zaharia, Netanil dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebadya, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tab Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Terambil dari kitab 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, rasa takut yang benar akan menjaga kita. Untuk tidak melakukan kesalahan, mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada saat terjadi badai guntur yang hebat,
Seorang ibu menidurkan anaknya dan mematikan lampu kamarnya. Karena takut pada badai tersebut, sang anak kemudian bertanya, "Mama, maukah Mama menemani aku tidur malam ini?" Sambil memeluknya, sang ibu menjawab, "Tidak bisa. Sayang, Mama harus tidur dengan Papa." Ketika keluar dari kamar anaknya, sang ibu mendengar, "Dasar Papa pengecut." Ketakutan adalah hal yang nyata. Namun, hal itu tidak selalu negatif. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3-10, kita membaca tentang ketakutan yang sehat dan positif, yang mencegah peperangan antara Yehuda dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Apa yang menyebabkan ketakutan ini? Dikatakan bahwa ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Raja Yosafat ingin agar rasa hormat dan takut akan Tuhan juga dimiliki rakyatnya. Lalu ia membuat ketentuan utama bahwa mereka akan diajar tentang Taurat Allah. Ia tahu bahwa jika rakyatnya hormat kepada Allah yang Maha Kuasa, maka mereka akan merendahkan hati dan menaati Allah. Melakukan apa yang benar akan membawa kemakmuran bagi Yehuda dan penghormatan dari kerajaan-kerajaan yang lain. Kitab Amsal 15 ayat 33 menyatakan, "Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Orang yang memiliki rasa takut akan Dia akan bertindak dengan penuh hikmat. Mereka berjalan dengan setia di hadapan Dia sambil menaati perintah-perintahnya." Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amsal 15 ayat 13 berkata, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Hati yang gembira membuat muka berseri dapat dimaknai hati yang senang, sukacita, riang gembira, besar hati atau bahagia menjadikan raut wajah yang tampak bercahaya, semarak, tampak ceria, ada kemuliaan, indah, cantik, elok, atau bagus. Ada beberapa hal penting yang hendak kita pelajari dari nas hari ini, yakni: pertama, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Apabila berseri-seri adalah bercahaya, bersemarak, tampak elok, indah, tampak ceria atau cerah sekali, maka muka berseri-seri adalah muka yang bercahaya atau bersemarak. Muka berseri-seri adalah wajah yang tampak elok, indah, atau cantik, wajah yang tampak ceria dan cerah sekali. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 5, mengatakan kepada kita, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu." Pemazmur mengingatkan supaya kita mengarahkan pandangan mata hati kita kepadanya. Supaya kita memfokuskan pandangan mata hati kita kepada Allah. Maka muka kita akan berseri-seri, bersinar, bercahaya, dan akan tampak elok dan menyenangkan. Dan kita tidak akan tersipu atau malu. Apabila kita memfokuskan pandangan kita kepada Allah, maka Ia, Yesus Kristus, Tuhan kita akan membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita agar kita mendapatkan terang kemuliaan Allah yang tampak dari wajah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita. Kedua, kepedihan hati mematahkan semangat. Secara umum, kepedihan dimaknai sakit hati yang bercampur sedih. Seperti luka yang ditetesi asam atau garam, jadi,
Seseorang yang mengalami sakit hati bercampur sedih akan melemahkan perasaan hati, gairah, kekuatan, kegembiraan, dan kemauan untuk bekerja atau berjuang. Dalam kitab Amsal 25 ayat 20, menyatakan, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang melepaskan baju di musim dingin. Bagaimana mungkin tidak kedinginan dan bahkan terlalu dingin yang menyiksa diri, atau seperti luka yang ditetesi cuka sehingga sangat pedih sekali. Pengkhotbah menuliskan, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Benar, buanglah jauh-jauh kesedihan dari dalam hati kita. Buanglah jauh-jauh penderitaan dari tubuh kita, dari hidup kita. Mengapa? Sebab masa kemudahan dan fajar kehidupan adalah kesia-siaan belaka. Ketiga, berbuat baik membuat muka berseri. Pada waktu itu, ketika Kain yang mempunyai maksud jahat kepada Habel, adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian 4 ayat 6-7 berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Di sini, firman Tuhan menyatakan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Dalam perkataan lain, secara implisit Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatinya menjadi panas dan bermuka muram daurja, tidak bercahaya, tidak berseri, tidak bersinar, tidak tampak gembira atau sedih. Tuhan Allah mengingatkan Kain bahwa apabila ia tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sangat menggodanya, dan karenanya Kain harus berkuasa atasnya. Namun sayang, Kain tidak mempedulikan firman Tuhan. Ia mengajak Habel, adiknya, ke padang. Lalu ia memukul Habel dan membunuhnya. Demikianlah, dosa sudah membuat muka seseorang tampak muram, tidak ceria, gelap, tidak bercahaya dan tidak berseri. Dosa sudah membuat wajah seseorang tidak bersinar, tidak tampak gembira dan sedih. Karena itu, teruslah membuat hati kita bergembira agar wajah kita tampak berseri-seri. Takut mendatangkan jerat. Amsal 29 ayat 25 berkata, "Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi." Setiap orang pasti pernah mengalami rasa takut. Rasa takut pun muncul dalam diri seseorang tanpa memandang usia, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi. Rasa takut itu sendiri bisa datang dari diri sendiri, misalnya lantaran memikirkan sesuatu yang belum tentu benar atau belum tentu akan terjadi. Hal ini mengarah pada adanya indikasi penyakit jiwa. Ada pula rasa takut terhadap orang lain, di mana ketakutan itu muncul karena beragam alasan, seperti sedang diintimidasi oleh orang lain. Kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa takut pada orang mendatangkan jerat? Sebab, ada kalanya secara sengaja kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika, moral dan terutama kebenaran firman,
karena menuruti apa kata orang, takut memikirkan pendapat orang lain tentang kita atau sedang dalam tekanan. Padahal akhirnya kita sendiri yang kemudian menanggung dampak buruknya di kemudian hari. Contohnya, ada orang yang terpaksa bungkam dan berkompromi terhadap suatu kejahatan karena berbagai ancaman, entah ancaman atas keselamatan keluarga, bisnis atau karir. Padahal begitu kebenaran terungkap, justru muncul masalah baru. Rasa takut sungguh manusiawi, kita semua sewaktu-waktu bisa merasa takut. Tetapi kalau rasa takut itu ditujukan kepada manusia pastilah merugikan karena akan mendatangkan jerat. Biasanya, orang yang takut kepada manusia hidupnya tidak akan tenang. Orangnya tidak kreatif sebab ia akan terus mencari muka di dalam setiap tindakannya. Orang yang takut kepada manusia pastilah orang yang tidak percaya diri, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga hidupnya tidak tenang, ia akan terus merasa gelisah dan pada akhirnya ia akan dililit oleh permasalahan yang bagaikan jerat. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan dan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya takut dalam arti gentar, melainkan juga takut dalam arti takjub dan hormat. Serta orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen mengakui dirinya takut akan Tuhan. Banyak orang yang terjerat dengan apa yang akan orang lain katakan dan lakukan kepadanya. Seringkali kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, agar mereka mengatakan dan melakukan yang baik kepada kita. Ketika kita takut dengan apa yang orang lain akan lakukan dan katakan tentang kehidupan kita, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita pada posisi yang rentan. Hidup kita tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi pada apa yang orang lain mau bagi kita. Tetapi hidup kita akan berbeda jika kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Seringkali perkataan dan sikap orang lain menjatuhkan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita, tetapi Ia melindungi kita. Dan ketika kita mengutamakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka kita akan disukai orang. Karena itu, janganlah takut kepada manusia, tetapi takutlah akan Tuhan. Apa maksudnya jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman? Lembut adalah kata yang terkadang memiliki konotasi negatif yang berhubungan dengan kelemahan. Namun, tidak demikian halnya dalam Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan amarah. Di sini penulis menjelaskan bahwa jawaban yang lembut adalah pilihan yang lebih bijak ketika kita harus menyikapi suatu permasalahan. Kata yang diterjemahkan lembut dalam bahasa aslinya bisa juga berarti lemah lembut, berhati lembut, baik hati, dan memiliki atau menunjukkan sifat bijaksana atau lembut. Urat berarti kemarahan atau kemarahan. Pepatah tersebut mengajarkan bahwa orang bijak akan menghadapi masalah dengan lembut. Jawaban yang lembut mengalihkan amarah, tetapi kata-kata yang kasar membuat marah. Kata Amsal 15 ayat 1 dalam New Living Translation. Tema sentral kitab Amsal adalah hikmat,
tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada para pencari muda bagaimana memperoleh pemahaman dan wawasan dengan mengembangkan kehidupan yang disiplin dan memilih untuk melakukan apa yang benar, adil, bermanfaat, dan adil. Kebijaksanaan pada hakikat merupakan pilihan yang tercermin dalam pendekatan dasar seseorang terhadap kehidupan. Karena nilai-nilai dan komitmen seseorang, orang bijak memilih untuk hidup sesuai prinsip-prinsip ilahi dan membuat pilihan yang benar. Dia akan memberikan perhatian penuh pada nasihat dan bimbingan yang diberikan dalam kitab suci, menerapkan kebenaran Tuhan, dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 1, pilihan bijak dikemukakan pertama kali, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Menjawab dengan lembut berarti merespons dengan kelembutan dan kesabaran sedemikian rupa sehingga meredakan amarah dan menjaga situasi agar tidak semakin buruk. Sebaliknya, perkataan yang kasar menimbulkan kemarahan. Pilihan yang tidak bijaksana adalah menanggapinya dengan tidak baik, gegabah, dan dalam kemarahan. Belakangan, Salomo mengulangi pilihan yang bijak dan bodoh. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa sabar meredakan pertengkaran? Jawaban yang lemah lembut meredakan amarah dengan menetralisir situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau ledakan. Perkataan yang kasar berakibat sebaliknya. Alih-alih melenyapkan amarah, hal itu justru malah menambah amarahnya. Yakobus mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran yang dikehendaki Allah. Menurut Yakobus, kebijaksanaan yang datang dari surga pertama-tama adalah murni, kemudian cinta damai, penuh perhatian, tunduk, penuh belas kasihan dan buah yang baik, tidak memihak dan tulus. Orang Kristen yang bijak selalu mengingat bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Memilih untuk memajukan dan mengilhami perdamaian memerlukan kebajikan-kebajikan lain yang dianjurkan dalam Amsal. Rencana orang rajin membuahkan keuntungan. Kata Amsal 21 ayat 5. Dibutuhkan pemikiran ke depan, ketekunan, dan perencanaan untuk siap mengambil peran sebagai pembawa perdamaian dalam keadaan yang menantang atau memanas. Kita harus setiap hari mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan tidak memperkenankan daging untuk memuaskan keinginannya. Agar siap dengan jawaban lembut yang menjauhkan kemurkaan, kita harus membuat pilihan setiap hari untuk memupuk dan mengembangkan kesabaran, kebaikan, kelembutan, dan pengendalian diri dalam memperoleh kebahagiaan. Lantas, bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umat-Nya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya." Abraham, Yakub, Yusuf, Raja Yosafat, dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi. Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya,
Dalam Perjanjian Baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam Perjanjian Baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan berarti tidak mungkin, karena semuanya mungkin bagi Allah. Namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar." Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon, kata Aram untuk kekayaan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang, termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang Dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23-24 berkata, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Penekanan di Perjanjian Baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu,
Ayat terpenting bagi orang percaya dalam perjanjian baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya. "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. "Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir." Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi Dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan, tetapi Paulus menulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Menyampaikan apa yang difirmankannya. 2 Tawarikh 18 ayat 13 berkata, "Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Tugas umat percaya adalah menjadi penyambung lidah Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan lalu menyampaikannya kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya. Firman Tuhan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi kita teruskan kepada orang lain. Nabi adalah orang yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, seperti seorang kurir atau pengantar barang, mengantar barang yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga dengan Nabi sebagai pengantar pesan Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Raja Ahab tidak suka dengan Nabi Mika sebab pesan yang disampaikan selalu tidak menyenangkan hatinya.
Berbeda dengan nabi-nabi lain yang menyampaikan pesan Tuhan yang selalu menyenangkan hatinya sebab mereka sudah sepakat satu dengan yang lain untuk selalu menyampaikan pesan yang baik. Berbeda dengan Nabi Mika yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab supaya bertobat. Oleh karenanya Raja Ahab marah kepada Nabi Mika karena pesan yang disampaikannya itu. Walaupun Nabi Mika tahu Raja Ahab akan marah, tetapi ia tetap menyampaikan pesan tersebut. Hal ini sering juga terjadi kepada kita, ketika Tuhan suruh untuk menyampaikan pesan kepada teman atau siapapun. Tetapi kita tidak berani karena pesan tersebut tidak baik baginya, bisa membuat orang tersebut marah dan bisa sakit hati dengan kita. Itulah resiko pemberita firman Tuhan. Sering kita dibenci, ditolak, bahkan dimusuhi karena kita membawa pesan dari Tuhan. Walau banyak resiko dan tantangan yang diakibatkannya, kita harus terus menyampaikan isi pesan firman Tuhan itu, baik atau tidak baik keadaannya. Jangan gentar dan takut sebab Tuhan akan selalu menyertai kita hingga kesudahannya. Karena itu, jadilah seorang pemberita firman Tuhan yang setia memberitakan firman-Nya kepada setiap orang. Tuhan adalah sumber kekayaan dan kemuliaan. 1 Tawarikh 29 ayat 12 berkata, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Sumber segala kekayaan dan kemuliaan adalah Tuhan. Tuhan memberikan kita segala sesuatu dengan tujuan untuk kebaikan kita. Sebab pemberian yang baik dan sempurna pasti datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anak-Nya. Namun penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan dengan cara yang salahlah yang dapat merusak hidup kita dan sesama, bukan harta kekayaan itu sendiri. Sering terjadi ketika seseorang diberkati Tuhan secara melimpah, ia tidak semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihinya, malah makin menjauh dan meninggalkan Tuhan. Acap kali harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Harta kekayaan begitu memikat hati dan teramat penting, dan akhirnya menjadi tuan yang baru, melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah yang membawa seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan kekal. Siapa yang tidak ingin kaya, pasti semua ingin kaya. Setelah menjadi kaya banyak kali lupa diri, sombong, tamak, materialisme, bahkan melupakan Tuhan sebagai sumber berkat sehingga banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan demi mendapatkannya. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh uang? Kita harus belajar mengelola uang tersebut sebaik mungkin. Ketahuilah bahwa kemampuan seseorang dalam mengelola harta yang dipercayakan Tuhan merupakan kekuatan untuk memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Jadi saat kita mampu mengelola uang atau harta dengan baik, berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan, sebab besarnya berkat Tuhan itu seiring dengan seberapa besar tanggung jawab kita terhadap harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Artinya Tuhan hanya akan mempercayakan hartanya sesuai dengan kesetiaan kita dalam mengelola harta tersebut. Kekayaan,
Harta atau uang yang banyak bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Sebaliknya, kemiskinan atau hidup yang berkekurangan bukanlah akhir dari hidup ini. Kaya atau miskin, tergantung bagaimana kita menggunakan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Pertanyaan kita sekarang, apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya atau menikmati kekayaan atau mengejar kekayaan dalam hidup ini? Apakah benar prinsip yang berkata, semakin miskin maka akan semakin rohani? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu belajar bagaimanakah prinsip kita soal harta dan kekayaan yang kita peroleh. Pertama, kekayaan bukanlah tujuan hidup, itu hanyalah hadiah atau bonus yang diterima ketika tujuan utama diraih, yakni mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah tujuan utama, sedangkan semuanya itu yang di dalamnya termasuk kekayaan hanyalah hadiah atau bonus. Tujuan utama adalah hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sedangkan kekayaan hanyalah hadiah atau ganjaran saja. Kedua, kekayaan bisa menjadi penghalang kita menerima hidup yang kekal. Seorang pemuda yang kaya raya datang menghadap Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pemuda kaya raya ini berharap bisa memperoleh jawaban dari Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal. Tapi ironisnya ternyata kisah ini berakhir dengan kekecewaan yang menyebabkan pemuda tersebut pulang dengan sedih tanpa memperoleh pengharapan akan kehidupan kekal. Mengapa? Ketika Yesus meminta dia menjual hartanya yang sangat banyak untuk memperoleh harta di sorga dan kemudian mengikuti Yesus, pemuda ini tidak dapat merelakan hartanya. Akhirnya dia lebih memilih hartanya daripada mengikuti Yesus. Dalam ayat 24, Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekayaan bisa menghalangi terjadinya keselamatan dalam hidup seorang. Ketiga, Tuhanlah sumber kekayaan yang sejati. Bahkan Tuhan yang bisa memberikan kuasa untuk menikmati kekayaan itu bagi orang yang takut akan Dia. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Artinya, segala sesuatu yang kita miliki sekarang adalah berasal dari Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Itu hanyalah titipan Tuhan bagi kita yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kalau kita menyadari kesia-siaan harta kekayaan, kita tidak akan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sandaran hidup dan tuan dalam hidup ini. Sebaliknya kita akan menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita, karena Dialah harta yang sesungguhnya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena itu, mari berkomitmen menggunakan berkat Tuhan tersebut bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memberkati orang lain dan melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.